Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perbuatan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hanya bertahan 2 tahun bertetangga dengan Nabi Muhammad. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Bertetangga 2 tahun di Madinah. Habis itu mereka mengkhianati Nabi Muhammad. Koalisi, lagi-lagi suka berkoalisi dengan orang kafir musyrik dari Makkah. Udah jelas dalam perjanjian Piagam Madinah, kita sesama orang Madinah ini menjaga. Mereka berkhianat, bekerja sama dengan orang Makkah menyerang Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dikenal dengan perang Ahzab. Ahzab artinya perang koalisi. Kenapa disebut dengan perang koalisi? Karena melawan koalisi 3. Kafir Quraisy Makkah, Yahudi pengkhianat, dan orang-orang munafik yang ada di Madinah. Berkoalisi 3. Itulah yang kalau kita pergi ke Madinah, kita berziarah ke Masjid 7. Kenapa Masjid 7? Karena 7 pos penjagaan. Disebut dengan parit, waktu menggali parit. Disebut dengan perang Khandaq, perang parit. Karena strategi menggali parit datang ide dari Salman Al-Farisi. Kita gali parit. Disebut dengan perang Khandaq karena menggali parit. Disebut dengan perang Ahzab koalisi karena melawan 3 koalisi besar. Disebut dengan Masjid 7. Nanti kalau pergi umroh sehingga ke Masjid 7 karena 7 pos penjagaan waktu menggali parit itu. Itu pengkhianatan besar. Mereka mengundang Nabi SAW ke Khaybar. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Sampai di Khaybar mereka tanya, suka makanan apa? Ya Nabi jawab, saya suka kaki kambing bagian depan, kaki belakang, kaki depan. Mereka tanam racun sebanyak-banyaknya di situ. Datang malaikat Jibril ngasih tahu. Sempat tertelan. Makanya waktu Nabi menjelang meninggal mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, ada sisa-sisa racun Yahudi yang mereka tanamkan di makananku Khaybar. Ada seorang Yahudi namanya Labid bin A'sam. Labid bin Al-A'sam, tukang sihir. Dia suruh anak buahnya mencuri rambut Nabi untuk menyihir Nabi. Dikasih tahu malaikat Jibril alaihissalam. Diikat dalam 11 simpul tali. Keluarlah 11 ayat untuk membuka simpul buhul-buhul itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11. Makanya sebelum tidur malam kita tiupkan itu di tapak tangan. Dihembuskan ke muka, ke kepala, ke badan semua. Mau tidur malam dengan bangun pagi. Habis maghrib mau tidur malam menjaga kita sedang tidur. Bangun pagi awal hari menjelang siang. Habis maghrib awal malam. Ada orang sakit begitu juga. Itu kronologis sebab asbabun nuzul turunnya ayat itu. Yahudi perang, racun, santet, sihir untuk membunuh Nabi. Kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Setiap kali datang rasul, kalau tidak sesuai dengan keinginan kamu, hai Bani Israel, fariqan kadzabtum fa fariqan taqtulun. Kalau tidak kamu dustakan, kamu bunuh. Dustakan, bunuh. Dustakan, bunuh. Nabi Isa mereka bunuh, tak berhasil. Nabi Muhammad mereka bunuh, tak berhasil. Inilah kerja-kerja. Jadi kalau mereka membunuh Palestina, memang perbuatan mereka itu, Bani Israel. Jadi orang kalau ngaji dia insya Allah paham. Insya Allah paham. Jadi umat ini semakin hikmah dari ini semakin mengaji lagi. Alhamdulillah kita. Nah, lalu kemudian teruslah berlanjut. Mereka pun menyebar ke sana kemari ke seluruh dunia. Lalu kemudian sampai masanya mereka ingin berkumpul lagi kembali ke Palestina. Tokohnya namanya Theodor Herzl. Theodor Herzl melihat bahwa ada satu negara yang menjadi inspirasi dia. Nama negaranya Serbia. Serbia yang dulu menghantam Bosnia. Nama presidennya Slobodan Milosevic. Pemerkosaan, pembunuhan. Theodor
melihat Serbia ini. Dari Serbia ini dia berpikir untuk membuat negara. Dia datang menghadap Sultan Abdul Hamid Turki Utsmani. Dia kasih duit emas. Sultan Abdul Hamid tidak mau. Kata Sultan Abdul Hamid, ini didapatkan dengan, tidak mungkin saya serahkan Palestina ini. Akhirnya dendam kesumat Bani Israel, mereka gulingkan Turki Utsmani, hancur. Lalu kemudian karena benteng persatuan penjaga umat Islam ini tumbang, akhirnya ini dijajah, negeri ini dijajah. Palestina dijajah oleh Inggris, Indonesia dijajah oleh Belanda, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia dijajah oleh Inggris, Maroko dijajah oleh Prancis, Maroko, Aljazair, Tunisia, Prancis. Libya dijajah oleh Mussolini dari Itali. Orang kafir ini obok-obok negeri Islam. Lalu kemudian Inggris memberikan Palestina. Yang paling berdosa di dunia ini adalah Inggris. Inggrislah memberikan Palestina ini kepada Yahudi. Yahudi pun berdatangan ke Palestina. Mereka awalnya datang sebagai pelarian. Tidak diterima di mana-mana karena semua orang tahu Yahudi ini jahat. Hitler pun benci, orang jahat macam Hitler pun benci kepada Yahudi. Berarti lebih jahat daripada semua orang jahat di dunia ini. Maka akhirnya mereka pun sebagai pengungsi datang ke Palestina. Terimalah kami wahai Palestina. Orang Palestina lembut, orang Palestina dikenal dengan kelembutannya. Diterimalah mereka. Tahun 1946 berdatangan. Akhirnya kata pepatah orang Melayu, Belanda minta tanah, dikasih hati makan jantung. Tamu tak tahu diuntung. Mereka menjajah Palestina. Sampailah hari ini. Dikit akhirnya dibantu oleh Barat. Dibantu oleh Inggris, dibantu oleh, makanya hari ini Prancis, Inggris, Amerika itu semua al-kufru millatun wahidah. Orang kafir bersatu dia terhadap umat Islam. Umat Islam ini mesti sadar, mesti tahu diri, mesti mengerti, mesti paham. Dan kita sebagai seorang muslim jangan takut. Apa yang kita takutkan? Kita pun akan mati juga menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa cita-cita tertinggi mereka? Kenapa mereka mau mengambil ini? Mereka membuat satu yang disebut dengan Zionis. Diambil dari kata Sion. Simbol nama bukit yang mereka sucikan, Bukit Sion. Zionis. Tujuan terbesarnya bisa dilihat dari bentuk benderanya. Benderanya itu paling atas biru, di bawah biru. Di setengahnya ada bintang segi 6. Biru di atas itu sungai Nil, biru di bawah itu sungai Efrat. Dia mau membuat the Great Israelian, negeri Israel terbesar di dunia dalam sejarah, yang diapit oleh dua sungai, sungai Nil dan sungai Efrat. Nanti kalau dia berkuasa, maka selain daripada Israel hanya sebagai keledai tunggangan. Jadi buzzer-buzzer Israel yang sekarang berserak di medsos itu keledai tunggangan semua. Kalian tidak akan diakui sebagai orang Israel. Karena Israel hanya mengakui yang berdarah Israel. Dan dia melalui nasab ibu. Kalau ada seorang Israel laki-laki menikah dengan perempuan yang bukan Israel, tidak diakui. Agama Islam menerima siapapun. Silakan masuk Islam. Yahudi tidak. Kita tidak bisa diakui. Kalaupun ada, itu hanya sebagai boneka Yahudi. Hati-hati kalian boneka-boneka Yahudi. Yahudi pesek. Kalian hanya tunggangan keledai Israel. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan sekarang? Mereka melakukan 5 hal supaya terwujud ini. Yang pertama, seluruh Yahudi di dunia mesti kembali ke Israel.
Maka sekarang sudah berkumpul 5 juta orang Yahudi telah kembali ke Israel, yang disebut dengan negara Zionis Israel. Yang kedua, mereka mesti menghantam Babel, karena Babel dianggap adalah raja yang paling menganiaya mereka. Maka untuk mewujudkan cita-cita tertinggi, turunnya Malek Mesyah. Malek artinya raja, Mesyah juru selamat. Mereka sedang menantikan turunnya raja juru selamat. Syarat raja itu turun, yang pertama, kumpul rame-rame. Yang kedua, bantai Babel. Babel itu adalah Babilonia. Babilonia itu Irak. Maka siapapun presiden Amerika pasti menghantam Irak. George Bush menghantam Irak. Anaknya menghantam Irak. Sampai Irak itu babak belur. Karena itu salah satu syarat supaya turunnya Malek Mesyah. Yang ketiga, hancurkan Masjidil Aqsa. Setelah Masjidil Aqsa hancur, naikkan Temple of King Solomon ke atas. Makanya keliling Masjidil Aqsa itu sudah digali terowongan-terowongan, tinggal runtuhnya aja lagi. Supaya kalau Masjidil Aqsa runtuh, hancur, naikkan Temple of King Solomon ke atas untuk mengundang turunnya Malek Mesyah, raja sang juru selamat yang mereka nanti-nantikan. Yang pertama, semua Yahudi kembali ke Israel. Yang kedua, bantai Babel, Babilonia. Yang ketiga, hancurkan Masjidil Aqsa, naikkan Temple of King Solomon. Yang keempat, mereka nanam banyak-banyak pohon gharqad. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Semua nanti akan bersama dengan umat Islam, kecuali satu, kata Nabi, syajaratul gharqad. Mereka akan berlindung di bawah pohon gharqad. Allahu Akbar. Pohon gharqad itulah yang paling banyak mereka tanam sekarang. Saya ketika sampai di Rafah tahun 1999, kota Rafah itu dibagi dua. Sebelah diambil Israel, sebelah di Mesir. Kami berdiri di perbatasan. Itulah pohon gharqad, hutan gharqad yang mereka tanam. Yang kelima, terwujudlah negara, big state, negara besar. Setelah terwujud yang 5 ini, maka turunlah Malek Mesyah. Apakah mereka percaya kepada Malek Mesyah itu? Rahasia dibongkar oleh Roger Jaroudi, seorang orientalis. Ternyata Israel membangun negara berdasarkan mitos. Mereka sendiri adalah orang sekuler, membuat negara sekuler. Mereka hanya untuk membangkitkan semangat rakyatnya dengan mitos-mitos yang berbau agama. Mereka sendiri sebetulnya sekuler. Benyamin Netanyahu itu sebetulnya tidak percaya dengan itu semua. Makanya anaknya, kalau memang dia percaya tentang perang itu nanti masuk surga, kenapa anaknya dibiarkannya di Amerika? Rakyat dia pun marah semua. Mereka adalah orang-orang sekuler. Bahkan sebagiannya ateis, tidak percaya pada Tuhan. Tapi mereka pandai. Mereka berlindung di balik slogan-slogan, sehingga mereka menarik simpati masyarakat Yahudi, menarik simpati masyarakat. Yang paling dungu, bodoh, tolol adalah orang-orang Indonesia yang terikut-ikut. Apa hubungan kita orang Indonesia dengan Palestina? Ketika para pejuang berkeliling untuk meminta pengakuan internasional, maka Haji Agus Salim, Allahumma firlahu warhamhu, datang ke Palestina menemui mufti Palestina, Syekh Amin Al-Husaini. Syekh Amin Al-Husaini mufti pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Syekh Amin Al-Husaini bergerilya keliling negara Arab untuk menggalang persatuan, mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang apa yang kita balaskan? Apa yang kita lakukan terhadap Palestina?
Kalau ada di antara orang Indonesia yang mendukung Israel, kalian pengkhianat Indonesia. Karena Indonesia ini merdeka salah satunya adalah berkat pengakuan Palestina, doa orang Palestina.